Ibu mertuanya tidak bisa memahaminya. Tanpa sengaja melukai pinggang kecilnya. Menyusul suara yang didengarnya. Segera mendekat dan memeriksanya. Dia dengan cepat menahan ibu mertuanya. Pemuda itu pergi ke lokasi konstruksi untuk meminta pembayaran. Setelah menahan napas selama 3 detik, mengalirkan energi ke dalam tubuh ibu mertuanya. Kemudian, ibu mertuanya tiba-tiba tidak merasakan sakit lagi. Ibu mertua tidak bisa memahami sama sekali. Pada saat itu, orang yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai. Bagaimana bisa ada keterampilan medis yang begitu tinggi? Ternyata, 3 hari sebelumnya, pemuda pergi ke lokasi konstruksi untuk meminta bayaran. Namun, keturunan kaya tidak hanya menolak untuk membayar. Dia bahkan memukul pemuda itu hingga pingsan. Darah yang keluar pada saat itu, ternyata, jatuh di liontin jade warisan keluarga pemuda. Kemudian, kekuatan misterius tiba-tiba menariknya ke dimensi lain dalam sekejap. Kemudian, 2 wanita cantik yang luar biasa muncul perlahan-lahan. Mereka masing-masing mengajarkan kemampuan yang berbeda pada tangan kanan dan kiri pemuda. Di antaranya, tangan kiri bisa menyembuhkan berbagai penyakit, sedangkan tangan kanan mengendalikan hidup dan mati. Ketika dia bangun kembali, dia kaget menemukan bahwa kedua tangannya benar-benar tidak biasa. Saat dia sedang bahagia, perawat tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa ibunya tidak bisa diselamatkan lagi. Meminta dia segera pergi dengan orang lain untuk memberikan tempat kepada orang lain yang perlu dirawat di rumah sakit. Si pemuda tidak rela ibunya pergi begitu saja. Maka dia ingin mencoba apa yang didapat dalam mimpinya. Namun, dalam sekejap ibunya selamat dari bahaya. Bahkan terbangun dan berbicara dengannya. Si pemuda akhirnya percaya bahwa semua dalam mimpinya nyata. Untuk merawat ibunya dengan lebih baik, keduanya pulang ke rumah. Namun, di tengah perjalanan pulang mereka, sebuah kelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Masing-masing membawa tongkat kayu 2 meter. Saat hampir menghantam si pemuda tiba-tiba bersinar emas. Kemudian semua orang terpental ke udara. Meskipun penjahat itu bingung dalam hatinya yang kuat, namun masih mengeluarkan pisau lipat untuk menyerang. Melihat lawan terus-menerus menantang dirinya, si pemuda memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Mengangkat tangan kanan yang dapat mengendalikan kematian. Dalam sekejap, ia menyerap kekayaan generasi kedua. Si pemuda melihat tangan kanannya dengan tidak percaya. Maka dia masuk ke dalam ruang lagi, siap mencari wanita cantik untuk bertanya. Saat itu, istri tiba-tiba masuk dan memintanya pergi membeli dokter hewan, dan menuntut agar harus mewah. Si pemuda mengeluarkan kartu bank dengan tabungan hanya sebesar 100.000. Menyadari bahwa dia tidak mampu membeli barang yang bagus, maka dia memutuskan untuk pergi ke pegunungan mencari barang antik. Namun di tengah jalan, dia bertemu wanita kaya yang sedang dikejar. Dia dengan semangat keberanian. Dalam beberapa langkah, dia mengusir para preman ini, dan membuat wanita kaya itu ketakutan. Untuk berterima kasih atas menyelamatkan nyawanya, wanita kaya langsung memberinya kartu hitam tanpa batas. Dia bahkan memberikan ginseng tua turun-temurun sebagai pelengkap. Pemuda itu bingung mencari hadiah ulang tahun yang cocok untuk mertuanya. Sekarang dia mendapat keuntungan ganda. Namun ketika tunangannya melihat hadiah ulang tahun ini, dia tidak menghargainya. Menganggap pemuda itu pelit. Kamu hanya memberikan barang murahan seperti ini. Kamu tidak menghargai ayahku. Tidak menghormati nama baik keluarga kami. Sayang, dengarkan penjelasanku. Barang ini, apa ini? Tahu mengapa keluargaku merendahkanmu? Bukan hanya karena kamu menikahi keluarga kami yang hina. Ini karena kamu tidak berprestasi. Aku bisa terima kalau kamu tidak berbakat. Tapi aku tidak bisa terima kamu pura-pura kuat. Menipu aku. Gulin, mari kita cerai. Aku akan memberimu 1 juta. Dengan begitu biaya obat ibumu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Lepaskanlah, Gulin. Jangan membuatku semakin merendahkanmu. Mereka semua bilang aku hanya demi uang. Hanya setuju membantu keluarga yang hancur untuk menikah. Kamu juga lupa. Tahun itu keluargaku bangkrut. Ayahku bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ibuku jatuh sakit. Kakak, kamu baik-baik saja kan? Aku lapar. Kamu menyelamatkan hidupku. Kamu juga memberiku keberanian dan harapan untuk terus hidup. Menikah masuk ke keluarga yang hancur. Tujuanku hanya satu. Kamu namanya apa? Hanya ingin menjagamu dengan baik. Namaku Gulin. Namaku Fei Yanran. Sayang, tunggu sebentar. Ziseng, di sana, di kota Sanai. Bagaimana perkembangannya sekarang? Ayah, jangan khawatir. Proyek kali ini harus berhasil. Ingatlah, harus menjaga kualitas. Ayah, kakak perempuan, hari ini adalah ulang tahun ke-50 ayah kita. Kalau kamu terlambat datang, sudahlah. Bahkan membawa sampah ini ke sini. Kamu sengaja ingin membuat ayah kita kesal, kan? Ada apa? Mengatakan kamu sampah. Kamu masih tidak terima. Jadi siapa? Masih berdiri di sana untuk apa? Gulin, hari ini adalah ulang tahun ke-50 ayah kita. Apakah kamu datang dengan tangan hampa? Hari ini, jika kamu tidak bisa memberikan hadiah yang layak, kamu tidak akan bisa duduk di meja keluarga kami. Ayah, di dalamnya ada 1 juta.
Gulin dan aku di sini untuk menghormatimu. Siapkan sendiri kalau mau. Mengapa memberikan perlindungan kepada sampah yang tidak punya pekerjaan? Ya, jangan bicara tentang 1 juta. Hanya sampah ini. Jika bisa memberikan $100, anakku akan diangkat. Akan diangkat bersama sampah ini. Gulin, lebih baik kamu ambil bangku kecil dan makan di luar. Jangan ganggu suasana hati semua orang. Ayah, 1 juta di kartu ini. Meskipun ini uang Yanran. Tetapi, saya sudah menyiapkan hadiah yang lebih baik untuk Anda. Tunggu sebentar. Barang-barang sampah ini. Kamu juga tidak keberatan dengan kotorannya. Tidak apa-apa untuk melihat. Gulin, apakah kamu ingin membunuh ibu? Tunjukkan padaku. Apakah ada yang memberikan hadiah seperti ini? Ayah, lihatlah. Dia memberikan ini. Ingin membuat Anda marah. Ayah, Gulin tidak dengan sengaja. Bagaimana bisa tidak sengaja? Gulin, menurutku kamu sama sekali tidak peduli dengan ulang tahun ayah. Malu jadi menantu. Kakak perempuan, saya menasihati Anda. Lebih baik bercerai dengannya sekarang. Kalian berdua diam saja. Hari ini adalah ulang tahun ayahmu. Bukan hari peringatan. Apakah kalian ingin membuatnya marah sampai mati? Apakah kalian senang sekarang? Ayah, kamu marah. Aku sudah menyiapkan hadiah yang lebih baik untukmu. Ayo, ambil hadiah yang sudah kusiapkan untuk ayah. Aku tahu Anda suka barang antik. Aku spesial pergi ke beberapa kota barang antik untuk ini. Bagus. Biarlah orang ini melihat apa yang nyata. Memberi hadiah. Aku tidak salah melihat, kan? Sepertinya ini adalah karya asli Wang Kiki. Ini adalah karya master. Terima kasih kepada Tuan Fei atas undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kalau tidak, sepanjang hidupku, tidak pernah punya kesempatan melihat karya asli yang luar biasa. Ayo, semua orang, ikut saya. Ayo, hormat kepada Tuan Fei. Ayo, datang dan beri penghormatan kepada Tuan Fei. Ayah, lihatlah. Tuhan memberkati Anda. Karya asli Wang Kiki ini. Undangan dari Kuai Suesi. Saya mendapatkannya dengan harga murah. Hanya menghabiskan lebih dari 100. Sampah. Apakah kamu melihatnya? Ini hadiah yang disiapkan. Harus segera disiapkan. Barang mewah. Sebuah barang palsu. Juga pantas disebut sebagai barang mewah. Huruf Wang Kiki. Seharusnya nilainya mencapai miliaran. Menghabiskan 1 juta untuk melarikan diri. Bukankah orang dianggap seperti ikan air? Gulin, kamu seorang orang malas yang hidup bergantung pada orang lain. Tidak berpengetahuan. Saya tidak menyalahkanmu. Tapi, kamu di depan begitu banyak kerabat dan teman. Pertanyaan saya, hari ini kamu harus memberikan penjelasan. Gulin, makanan boleh dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak boleh sembarangan. Kamu seorang sampah. Jangan malu-maluin keluarga kita. Memang benar. Saya menemukan bos yang tidak berguna. Master Matalang yang terkenal. Datang mengurus. Master Matalang mengatakan itu nyata. Apakah kamu lebih hebat dari Master Matalang? Masih harus lebih hebat. Sayang sekali, Yan. Saya menasihati Anda. Lebih baik cepat bercerai dengan sampah itu. Kakakku, secepatnya. Aku akan memperkenalkanmu pada seorang pria yang cocok untukmu. Ayah, Anda sebagai kolektor lukisan kuno, telah menilai begitu banyak lukisan. Lukisan ini, apakah asli atau palsu? Anda bisa langsung melihatnya. Gulin, kamu benar-benar tidak mau menyerah. Ayah, datanglah. Lihatlah. Tunggu sebentar. Gulin, urusan kita belum selesai. Bagaimana bisa, Pangeran Muda Fei? Hari ini, jika lukisan ini asli, aku meminta kamu berlutut. Berlutut dan memberi hormat 3 kali. Kemudian datang ke sini. Sekarang malu kan? Xiang, paling tidak kita adalah keluarga. Kamu terlalu berlebihan. Diam. Kalau bukan karena kamu menikahi sampah ini, apakah aku akan bersikap akrab dengan orang bodoh seperti ini? Jika dia ingin menjadi anjing keluarga sampah, dia harus belajar untuk tidak melawan tuannya. Baiklah, jika lukisan ini palsu hari ini, maka kamu harus berlutut. Minta maaf kepada orang jahat karena kata-katamu yang tidak sopan. Baik, tidak masalah. Lukisan ini tidak mungkin palsu. Kakak perempuan, cepat lihatlah suami sampah yang kamu pilih. Tidak berbakat, tapi temperamennya besar. Gulin, segera minta maaf. Jangan biarkan semua orang tertawa. Yanran, semua yang saya katakan adalah benar. Lukisan ini jelas-jelas palsu. Apakah kamu percaya padaku? Percaya apa padamu? Fakta sudah terbukti. Dengan apa saya harus percaya padamu? Minta maaf, cepatlah minta maaf. Jika kamu tidak minta maaf hari ini, keluar dari sini sekarang juga. Gulin, aku benar-benar salah mengira kamu. Jika kamu ingin aku minta maaf, maka aku minta maaf. Kamu tidak perlu kesulitan. Ini bukan karena kamu sendiri mencari alasan. Baiklah, jangan ribut. Tunggu sebentar. Tidak minta maaf. Keluar saja. Meja ini. Kamu tidak berhak duduk di sini hari ini. Xiang,
Kejadian hari ini sudah berlalu. Ayah, sampah ini. Dia makan dari rumah kita, melukis dari rumah kita, menggunakan dari rumah kita. Hari ini, kalau tidak memberinya pelajaran, mulai sekarang, pasti akan menyesal. Sampah ini, demi Yanran, aku tidak ingin berselisih denganmu. Jangan terlalu berani, terlalu berani. Hari ini aku akan berani padamu. Datanglah. Gulin, kamu sudah bicara. Kamu datang sendiri, atau aku harus memerintahkan orang untuk membawamu. Kenapa masih diam saja? Bawa dia, tekan dia. Datanglah, tekan dia. Cukup. Gulin, kamu pergi dulu. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Maaf, aku tidak bisa pergi. Gulin, apakah kamu merasa aku memalukan diri sendiri tidak cukup? Jika mereka menargetkan aku hari ini, aku akan mendengarkan. Tapi hari ini, aku harus bersujud minta maaf padamu. Terima kasih. Aku tahu kamu melakukannya untukku. Buka mata kalian dan lihatlah. Lukisan ini. Apakah ini asli atau palsu? Gulin, kamu gila. Ini adalah lukisan kaligrafi senilai miliaran. Kamu harus hati-hati. Seorang sampah. Kalau tidak menghasilkan uang, biarkan saja. Masih merusak barang. Datanglah. Buang dia keluar. Sudahlah. Lihatlah. Sampai sekarang. Apakah kamu masih akan melindunginya? Di sini kurang satu karakter. Gaya kaligrafi Kuai Xue Siking dari Wang Sisi. Sebagai karya utama Wang Sisi. Telah dimodifikasi dengan 172 cap, juga diakui oleh Kaisar Qianlong, dengan 4 karakter besar yang luar biasa, dan tak tertandingi di dunia, dengan 7 karakter tambahan yang berharga. Mengapa karakter luar biasa itu dihapus olehmu? Apakah kamu menghapusnya dengan tanganmu? Ayah, karakter ini memang palsu. Tidak mungkin, Ibu. Sekarang berlututlah, minta maaf padaku. Gulin, meskipun lukisan ini palsu, Zichen juga tertipu. Tidak seperti kamu. Ayahnya begitu tidak peduli dengan ulang tahunnya. Sembarangan mencari barang dagangan beracun. Berani mengirimkan. Aku tidak peduli. Ayah, Ibu, Anda mendapat informasi yang baik. Kalian benar-benar pikirkan. Ini hanya sebuah barang dagangan biasa. Ini tidak mungkin. Apakah ini mungkin? Terlihat jelek. Bau menyengat. Ini bukan barang dagangan. Lagi-lagi apa ini? Sue King benar. Meskipun lukisan palsu, tetap lebih baik dari hati jahatmu. Jauh lebih baik. Sampah. Masih ingin membuat kita malu. Yang akhirnya malu bukan kamu sendiri. Kalian tidak mengerti barang. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kalian tidak boleh memendam prasangka terhadapku. Menyakiti istrimu. Dan ekspresikan perasaanmu terhadap ayah. Ini adalah mutiara langka dari pegunungan tua. Dikirim oleh Presiden Grup Sen An. Yang dikirim oleh Yan Qinghuan. Setidaknya bernilai 3 juta. Dia mengatakan dia mengenal Yan Qinghuan. Kamu benar-benar sombong. Sebatang wortel kering 3 juta. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kakak perempuan, jika suamimu yang tak berguna mengatakan bahwa dia mengenal Yan Qinghuan, baiklah, begitu. Nanti minta dia memberikan surat kepada keluarga kami. Tanda tangani surat dengan Shenzhen Group. Bagaimana menurutmu? Jika Yanran mau, tentu saja. Ya Tuhan, Anda berpura-pura dengan baik. Sungguh keren. Zichen juga telah ditipu. Bagaimana kalau saya mencari seseorang untuk memberikan Anda penghargaan? Kakak, saya menyarankan kamu. Lebih baik segera bawa dia ke rumah sakit. Pikirkan dengan jernih. Sekarang begitu. Lihatlah, ada apa yang ingin kamu katakan? Sedang menyembunyikan apa? Kalian semua berpengalaman. Sepertinya dia benar-benar membawa Dewa Gunung Tua yang dikirim oleh Yan. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin Yan Qinghuan memiliki hubungan denganmu? Gu Lei, kamu sedang menipu kami, bukan? Semuanya palsu. Tidak mungkin itu nyata. Kalian tidak tahu akan barang bagus. Kalau begitu, saya tidak akan memberikannya. Gila. Ini gila. Ini bernilai 3 juta. Dewa Gunung Tua yang berbulu ayam. Kamu bilang makan, langsung dimakan. Tolong, Gu Lei. Ayah di pesta ulang tahun hari ini. Ada sesuatu yang membuat Anda tidak senang. Mohon maaf. Nanti saja. Menghindari kerumunan. Meminta maaf secara langsung. Benar-benar membuat saya marah. Sampah. Sampah. Gulin, kau serigala berbulu putih ini. Di mana sebenarnya keluarga kami telah menyakiti perasaanmu. Kamu harus membuat malu keluarga kita di pesta ulang tahun ayahmu. Membuat seluruh keluarga kita malu. Saya juga bingung. Di mana sebenarnya saya telah menyakiti perasaanmu. Selalu bersikap dingin padaku. Meskipun saya adalah bagian dari keluarga kalian.
Aku setidaknya adalah bagian dari keluarga ini. Apa? Anak perempuan keluarga ini menikah dengan orang yang lemah. Apakah itu sesuatu yang membanggakan? Yanran tidak akan membuat malu siapapun. Yang membuat kita malu adalah kamu, sampah ini. Kejadian malam ini. Kalau bukan karena kamu menciptakan masalah, apakah keluarga kita akan malu seperti ini? Siapa sebenarnya yang menciptakan masalah? Orang yang memalukan keluarga ini. Mungkin itu adalah Fei Zisheng. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Fei Zisheng? Fei Zisheng adalah pewaris keluarga ini. Kamu pikir kamu siapa? Hanya seorang yang hidup bergantung pada orang lain. Karena Fei Zisheng adalah anak kandungmu, maka kesalahannya semua disalahkan padaku. Hari ini lukisan itu, bukan aku yang memberikannya padanya. Apakah lukisan itu asli atau palsu? Aku bisa langsung melihatnya dengan sekilas. Lukisan itu palsu. Benar. Tapi yang penting sekarang, kamu harus menghina wajah Zisheng di depan semua orang. Memukul wajah Zisheng. Kamu ingin seluruh keluarga kita mengikuti kamu. Untuk malu bersama. Jadi, ayah, kamu sudah tahu lukisan itu palsu dari dulu. Ayah, ibu, bukankah kalian sedang membalikkan fakta? Apa ini? Seorang sampah memalukan atau tidak? Begitulah adanya. Tapi Zisheng adalah pewaris keluarga yang terhormat. Jadi, wajah putri keluarga terhormat. Apakah bisa dipukul oleh ayah atau kakak? Benarkah? Kalau bukan karena kamu sampah ini, apakah Yanran akan malu seperti ini? Di masyarakat ini, hanya bisa menghasilkan uang yang punya harga diri. Kamu tidak punya uang. Kamu masih ingin memiliki harga diri. Alasan tidak bisa tampil di depan umum. Sumu Zuangwang. Gulun. Aku rasa kamu tidak ingin tinggal di keluarga ini lagi. Keluarga ini sekarang memang tidak layak aku tinggalkan lebih lama. Aku ingin bercerai. Gulei, kamu gila. Dengan kalian sekumpulan orang yang suka berpura-pura. Semua orang akan menjadi gila jika kita tetap bersama. Yanran, bukankah kamu tidak pernah menyukai aku? Jadi, aku akan mengikuti keinginanmu. Mari kita berpisah dengan baik. Mari kita bercerai. Bercerai. Seorang sampah juga pantas bercerai. Siapa yang memberimu wajah itu? Orang-orang yang selalu membuatku bertanggung jawab adalah kalian. Orang yang terus-menerus menghina saya sebagai sampah. Itu kamu juga. Orang yang sekarang tidak membiarkan saya bercerai. Masih kamu. Saya sudah memutuskan untuk bercerai. Kamu serigala mata putih. Ibu ini memelihara anjing. Kamu juga tahu untuk mengibaskan ekor. Selama setahun ini kamu di rumah mewah. Bercerai. Bercerai bisa. Kamu habiskan setahun ini di rumah mewah kami. Makanan, minuman, dan barang-barang yang kamu gunakan. Semuanya harus kamu keluarkan. Aku akan membiarkan Yanran langsung bercerai denganmu. Semua karena uang. Baik, 2 juta per tahun. Saya akan membayar IOU sekarang. Ditebus dalam 1 bulan. Kamu, Yanran, 2 juta per tahun. Kamu tidak akan rugi kan? Kamu tak tahu malu. Surat hutang. Jangan bicara tentang 1 bulan. Saya memberikanmu 1 tahun waktu. Jika kamu bisa menyiapkan 20.000, aku juga mengagumimu. Jangan bilang saya membuatmu kesulitan. Bukankah kamu bilang, apakah kamu mengenal orang penting? Ini adalah surat pinjaman 5 juta. Dari perusahaan dagang Jingtian. Hutang perusahaan kami. Jika kamu bisa mengembalikan utang ini, kembali, saya akan segera meminta Yanran membawa kartu identitas. Menemanimu ke kantor catatan sipil. Jika tidak, kamu akan tinggal di rumah mewah. Jadilah anjing yang baik. Baik, kata-kata sudah menjadi keputusan. Mengapa kakak begitu memperhatikan Yanran? Bukankah kita lebih baik daripada Yanran? Kakak datang. Ayo. Tanggal 28. Hari ini saya harus menjadi pria yang suci. Kakak laki-laki, apakah kamu suka? Suka.